Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para peserta Zoom dari Surabaya maupun di manapun Anda berada, kita lanjutkan tentang pembahasan kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Dan kita masih pada bab yang pertama tentang kesempurnaan Islam, tentang kamalul Islam. Setelah penulis yang Muhammad bin Wahab rahimahullah taala menyebutkan 3 ayat, kemudian beliau melanjutkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian beliau membawakan asar dari perkataan para ulama, dan inilah metode beliau persis seperti ketika membahas kitab Tauhid, yaitu menyebutkan ayat kemudian hadis. Kalau ada perkataan ulama maka disebutkanlah perkataan para salaf. Dan ini persis seperti metodenya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau sering menyebut ayat kemudian juga disertakan dengan perkataan salaf dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metode Imam Bukhari dalam sahihnya. Baik, beliau berkata wa fi sahih, itu dalam Sahih Al-Bukhari, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalukum wa mathalu ahlil kitabaini kamathali rajulin istajara ujara. Perumpamaan kalian wahai kaum muslim, perumpamaan kalian wahai kaum muslimin, dan perumpamaan ahlul kitabain, perumpamaan ahlul kitab, 2 ahlul kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara. Kamathali rajulin istajara ujara, seperti perumpamaan seorang lelaki yang dia menyewa para pekerja, yaitu mengupah para pekerja. Faqala, maka lelaki yang majikan tersebut yang menyewa para pekerja berkata, man ya'mal li min ghudwatin ila nisfin nahari ala qirat. Siapa yang mau bekerja denganku dari subuh sampai tengah hari, sampai zuhur gampangannya, maka aku akan berikan dia upah qirat. Qirat ini jumlah ganjaran. Fa'amilatil yahud, maka Yahudi pun setuju dengan tawaran tersebut. Kemudian Yahudi bekerja dari pagi sampai siang dan mendapat 1 qirat. Tsumma qala man ya'mal li min nisfin nahari ila salatil 'ashr ala qirat. Siapa yang mau bekerja untukku dari tengah hari, itu dari zuhur ila salatil 'ashr, sampai waktu asar, ala qirat, dan akan mendapatkan ganjaran qirat. Fa'amilatin Nasara, Nasara tertarik dan akhirnya Nasara pun bekerja dari zuhur sampai asar dengan ganjaran 1 qirat. Tsumma qala, kemudian orang tersebut berkata, man ya'mal min salatil asri ila an taghiba asy-syamsu ala qirataini. Siapa yang mau bekerja dari salat asar sampai terbenam matahari untuk mendapatkan 2 qirat. Fa antum hum, maka kalian pun mengerjakan, beramal, sehingga kalian mendapatkan ganjaran 2 kali lipat. Faqadibatil yahudu wan nasara, maka Yahudi dan Nasara pun marah. Faqalu ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajran. Kenapa kami kerjaannya lebih banyak namun upahnya lebih sedikit? Qala, lelaki tersebut berkata, hal naqastukum min haqqikum syai'a? Apakah hak kalian ada yang saya kurangi? Apakah ada hak kalian yang saya kurangi? Qalu la, tidak ada. Qala, maka lelaki tersebut berkata, dzalika fadli utihi man asya. Itulah kemuliaanku atau kelebihan yang aku berikan kepada yang siapa yang aku kehendaki. Ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari yang menjelaskan tentang keutamaan Islam, di mana kaum muslimin amalnya lebih sedikit namun ganjarannya lebih besar. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan antara Allah Subhanahu wa taala yang memberi ganjaran terhadap hamba-hambanya seperti seorang laki yang sedang memperkerjakan para pekerja. Di mana dia beri penawaran, siapa yang mau kerja denganku dari subuh sampai zuhur, aku akan berikan 1 qirat. Yahudi tertarik dan dia kerjakan. Ini waktunya panjang, dari pagi sampai zuhur. Taruhlah 1 siang 12 jam. Taruhlah 1 siang 12 jam. Kemudian dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Kerja, ya. Dan dapat 1 qirat. Kemudian laki tersebut menawarkan lagi, siapa yang mau kerja dari siang sampai asar dapat 1 qirat. Nasara terima. Dan menerima tawaran tersebut dan dia bekerja dan mendapatkan haknya 1 qirat.
Kemudian siapa yang mau bekerja dari asar sampai maghrib dapat 2 qirat, maka kalianlah kaum muslimin yang melakukannya. Ketika itu maka Yahudi Nasara protes. Kenapa kita kerjaan lebih banyak tapi upahnya lebih sedikit? Maka orang tersebut berkata, yaitu Allah, seakan-akan Allah berkata, apakah aku mengurangi hak kalian? Tidak, memang kalian pahalanya sekian dan kalian sudah diberitahu bahwasanya pahalanya atau upah kalian demikian. Dzalika fadli yu'tihi man asya, kata orang ini, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah karunia kelebihan yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ini dalil bahwasanya kaum muslimin Islam diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amal mereka lebih sedikit namun ganjaran mereka lebih besar. Namun ganjaran mereka lebih besar, ya. Sebaliknya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, Yahudi ganjarannya sama dengan Nasara, bahkan Yahudi lebih berat, amalnya lebih berat, ganjarannya upahnya 1 qirat. Nasara amalnya lebih ringan tapi ganjarannya sama 1 qirat. Kaum muslimin, ya, dari asar sampai maghrib lebih sedikit kerjaannya namun ganjarannya 2 qirat. Ya Allah, terserah Allah mau beri pahala, terserah Allah mau Allah kasih pahala banyak buat ini, yang ini tidak. Ya, ini terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah telah menunaikan hak Yahudi dan hak Nasara. Kecuali Allah berkata, kalian bekerja dapat 2 qirat, ternyata Allah kasih 1 qirat, itu baru Allah tidak adil. Itu berarti Allah tidak menunaikan hak. Tetapi kalau Allah memberi ganjaran sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan hak yang perlu diterima, maka itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau Allah beri tambahan ganjaran, ya, maka itu adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri tambahan kepada siapa yang Allah kehendaki. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia putuskan, tapi mereka akan ditanya. Ini salah satu dalil tentang keutamaan Islam dibandingkan agama-agama sebelumnya. Demikian juga wa fihi aidan dalam sahih Muslim, ya. Dalam sahih Muslim, wa fihi aidan dalam hadis yang sahih, kali ini dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Allah telah menyembunyikan, ya, dari hari Jumat dari orang-orang sebelum kita. Ya, orang-orang sebelum kita itu Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab tidak mendapat petunjuk untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari raya. Hari raya pekanan, yaitu hari fokus untuk beribadah. Fakana lil Yahud yaumus Sabt. Orang Yahudi menjadikan hari Sabtu sebagai hari raya mereka, yaitu hari mereka beristirahat, tidak boleh bekerja. Wa kana lin Nasara yaumul Ahad, dan orang Nasara menjadikan hari Ahad sebagai hari raya mereka, hari raya pekanan, sehingga mereka tidak bekerja pada hari tersebut. Faja'allahu bina, maka Allah pun datangkan kita. Fahadanallahu liyaumil Jum'ah, lantas Allah memberi petunjuk kepada kita untuk mendapati hari Jumat. Ya. Faja'alal Jum'ata was-Sabta wal Ahad. Allah menjadikan hari Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi Jumat duluan, baru Sabtu, baru Ahad. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Maka kita duluan dapat hari Jumat, kemudian datang Nasara, datang Yahudi hari Sabtu, kemudian datang hari Ahad untuk kaum Nasara. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Sebagaimana dalam hari mereka mengikuti kita duluan Jumat dulu, baru Sabtu, baru Ahad, maka pada hari kiamat juga demikian, kita lebih dahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita adalah yang paling terakhir dari ahli dunia, secara kemunculan kita paling terakhir. Yahudi dulu, baru Nasrani, baru kita. Wal awwaluna yaumal qiyamah, tetapi yang pertama kali masuk surga adalah dari kita kaum muslimin. Tapi pada sini juga menyebut tentang keutamaan kaum muslimin, di mana kaum muslimin diberi hidayah untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari raya. Para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dahulu memerintahkan kaum Yahudi untuk memilih satu hari sebagai hari raya mereka, pekanan, hari raya mereka pekanan. Dan akhirnya mereka memilih hari Sabtu, mereka tidak pilih hari Jumat. Mereka pilih hari Sabtu. Dan
Alasan mereka diantaranya karena Allah Subhanahu wa taala mencipta alam semesta selama 6 hari, yaitu dari hari Ahad, Isnin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setelah 6 hari bekerja, Allah istirahat. Istirahatnya hari Sabtu. Maka kami pun beristirahat pada hari Sabtu. Artinya solidaritas dengan Allah. Allah istirahat hari Sabtu, masa kita kerja. Dan itu mereka sebutkan dalam perjanjian lama, bagaimana Allah telah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 masa, kemudian hari ke-7 Allah istirahat, yaitu hari Sabtu. Allah istirahat. Dan ini adalah tentunya tidak benar, merupakan kedustaan. Allah telah bantah dalam surat Qaf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih sama sekali. Tidak ada letih sama sekali dari Allah. Mudah semuanya kun fayakun. Tidak ada capeknya Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya, ya. Tidak ada letih sama sekali. Wa ma masana min lughub, dan tidak ada letih sama sekali. Orang Yahudi mengatakan hari Sabtu kita istirahat karena Allah. Istirahat, kita toleransi. Solidaritas dengan Allah, ikut istirahat bersama Allah. Orang-orang Nasara disuruh memilih untuk satu hari sebagai hari raya mereka memilih hari Ahad. Bisa jadi hari Ahad adalah hari permulaan penciptaan alam semesta. Mereka menjadikan hari pertama sebagai hari libur dan sebagai hari raya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum muslimin, maka Allah tunjukkan, pilihkan bagi mereka hari Jumat, sehingga mereka diberi petunjuk oleh Allah untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari raya pekanan. Dan hari Jumat adalah hari yang terbaik. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minal jannah. Hari Jumatlah hari di mana Allah ciptakan Adam. Kemudian hari di mana Allah masukkan Adam ke dalam surga. Dan hari Jumat pula di mana Allah keluarkan Adam dari surga. Dan hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat. Ya, hari Jumatlah hari yang terbaik dalam setiap pekan. Maka dialah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hari raya. Dan hari Jumat dulu, baru hari Sabtu, baru hari Ahad. Makanya Nabi SAW mengatakan Jumat, Sabtu, Ahad. Kita dulu kaum muslimin, kemudian hari berikutnya adalah hari kaum Yahudi, hari berikutnya kaum Nasara. Ya, jadi kita duluan. Jumat dulu, baru Sabtu, baru Ahad. Nah, kemudian Nabi berkata, "Kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah." Sebagaimana hari kita lebih dahulu Jumat, baru Sabtu, baru Minggu, maka pada hari kiamat kita juga lebih dahulu masuk surga. Baru mereka. Nabi mengatakan, "Nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah." Kita adalah yang paling terakhir dari penduduk dunia secara kemunculan Yahudi Nasara dulu baru kita, namun kita adalah yang paling pertama masuk surga. Ini diantara keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi tentang Islam, ya. Ya, ini merupakan kesempurnaan Islam, ya, karena Allah memberi kesempurnaan dari sisi pahala 2 kali lipat dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kemudian juga diantaranya Allah menjadikan hari raya mereka hari yang paling sempurna, yaitu hari Jumat. Dia adalah Sayyidul Ayyam, yaitu hari yang paling mulia di antara hari yang lain. Tapi kita lanjutkan, wa fihi ta'liqan, dan dalam Sahih Bukhari secara muallaq anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbud dini ila Allah al-hanafiyatu as-samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang al-hanifiyah, yaitu yang paling lurus, yang paling bertauhid, as-samha, yaitu yang paling mudah. Sini ada pembahasan secara ilmu hadis. Syekh Muhammad Wahab rahimahullah berkata, wa fihi ta'liqan. Perhatikan, wa fihi ta'liqan, yaitu dalam Sahih Bukhari. Fihi di sini maksudnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari secara ta'liq atau mu'allaq. Ta'liq atau mu'allaq. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ada 2 model, perhatikan. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari atau riwayat hadis, ya. Hadis-hadis dari riwayat-riwayat dalam Sahih Al-Bukhari ada 2 model, ya, 2 model.
Yang pertama adalah musnad, secara musnad. Musnad yaitu bersambung, musnad muttasil. Yaitu sanadnya disebutkan semua. Disebutkan semua secara bersambung dari Imam Bukhari hingga Nabi misalnya. Bukhari hingga Nabi atau hingga orang yang disebutkan. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau kalau itu perkataan sahabat hingga sahabat, perkataan tabi'in hingga tabi'in. Intinya ini namanya model yang pertama. Yang kedua adalah secara mu'allaq. Secara mu'allaq. Secara mu'allaq itu ada sebagian rawi yang dihapus. Maksudnya apa? Ada sebagian rawi yang dihapus. Biasanya langsung disebutkan kepada Nabi. Ini kalau kita bicara hadis Nabi, karena mu'allaq ini bukan hanya berkaitan dengan Nabi, tapi berkaitan juga dengan sahabat atau tabi'in, langsung disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya tidak sempurna. Yaitu sanadnya tidak sempurna. Ini ada dua model, ini pun dua model. Ini ada yang majzum bihi. Majzum bihi ini dengan berkata misalnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Langsung sanad sebelumnya enggak ada. Tiba-tiba wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ini kan an fulan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh misalnya dari A, B, C, D, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari ini namanya musnad, disebutkan sanadnya semua dari A, dari B, B dari C, C dari D, D dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ini namanya musnad ya. Musnad. Tapi kalau seandainya ini dicoret langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya mu'allaq. Contoh ini tadi, waqala Nabi, tidak ada sanad sebelumnya. Tanpa sanad sebelumnya langsung Imam Bukhari berkata, qala al-Bukhari, langsung dalam Sahih Bukhari, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau anni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya majzum bihi. Ini model pertama. Yang model kedua ala sigat tamrid. Seperti apa? Seperti dikatakan ruwiya anin Nabi, ruwiya ada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau qila misalnya dikatakan, diriwayatkan, ya. Ini namanya sigat tamrid. Yang ini biasanya dhaif. Kalau ini biasanya sahih. Setelah diperiksa oleh Ibnu Hajar rahimahullah, kalau ada riwayat dengan sigah majzum bihi, ini biasanya sahih. Kalau dengan ini harus diperiksa dulu dengan sigat tamrid. Ini harus diperiksa dulu. Ini sedikit dalam Sahih Bukhari. Ya. Jadi tidak semua dalam riwayat Bukhari berarti harus sahih. Terkadang dilihat dulu, kadang disebutkan hadis dengan sigah, dengan hadis mu'allaq tanpa sanad langsung ke atasnya. Kalau dengan sigah majzum bihi yaitu waqala, berkata, dari, beda dengan ini aktif. Maka biasanya sahih. Dan Imam Ibnu Hajar punya buku namanya Taghliqut Ta'liq, di mana beliau mengumpulkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang datang dalam bentuk mu'allaq, kemudian beliau sambungkan, beliau cari sanadnya. Kadang Imam Bukhari sebutkan dalam buku yang lain, seperti dalam Sahih, dalam buku Adabul Mufrad, terkadang disebutkan dalam buku-buku hadis yang lain, Musnad Imam Ahmad, ternyata hadis ini ada dan sanadnya bersambung. Ya. Namun kenapa Imam Bukhari membawakan hadis mu'allaq?
Hadis mu'allaq ini bisa jadi ada dua kemungkinan. Imam Bukhari kalau sudah sahih, kenapa Imam Bukhari harus mendatangkannya dengan mu'allaq? Kenapa Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya secara full? Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama bahwasanya bisa jadi Imam Bukhari sudah sebutkan dalam hadis-hadis yang lain, dalam tempat yang lain. Sehingga kali ini cuma perlu diringkas doang, tidak perlu diulangi sanadnya. Dan kemudian yang kedua, hadis ini sahih menurut Imam Bukhari, tapi tidak sesuai dengan kriteria sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu hadis yang sahih yang levelnya level tinggi. Ada hadis-hadis lain sahih, namun levelnya di bawah. Ini kriterianya tinggi dan hadis ini ternyata tidak sesuai dengan kriteria Sahih Bukhari, sehingga Imam Bukhari hanya tidak menyebutkan sanadnya, dia hanya mengatakan bersabda Nabi SAW. Langsung dia sebutkan ujungnya, sanadnya dihapuskan semuanya. Namun hadisnya sahih, namun tidak sesuai dengan kriteria Sahih Bukhari. Tapi kalau dalam bentuk tamrid diriwayatkan dari Nabi, dikatakan dari Nabi SAW, qila wa ruwiya, ya misalnya ini namanya sigot tamrid, maka ini harus diperiksa dulu. Bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif. Ini kesimpulan. Oleh karenanya tidak boleh kalau dalam Sahih Bukhari hadisnya diriwayatkan secara mu'allaq kita bilang Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya. Tidak boleh. Harusnya kita jelaskan rawa al-Bukhari fi sahihi ta'liqan atau mu'allaqan. Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq. Dan ini yang dilakukan oleh Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan wa fihi ta'liqan. Hadisnya secara mu'allaq. Namun hadis ini setelah diperiksa, hadisnya adalah hadis yang sahih atau hasan. Hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Sudah. Kita bacakan hadisnya. Ahabbuddin, berarti kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbuddin ila Allah al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai Allah, yang hanif dan yang mudah. Yang hanif, as-samha itu yang mudah. Baik. Apa yang dimaksud al-hanif? Al-hanif maksudnya adalah seperti agamanya Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Hanif secara bahasa itu dikatakan kepada al-ahnaf, rajulun ahnaf itu seorang laki yang kakinya miring, kaki X, kakinya miring. Sehingga hanaf dalam bahasa Arab artinya condong. Jadi hanif itu maksudnya condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Banyak orang mengartikan hanif maksudnya agama yang lurus. Tidak, hanif itu artinya condong kepada tauhid dan jauh dari, yaitu ma'ilun ila tauhid anisyirki, condong kepada tauhid dan menjauh dari syirik. Misalnya begini, misalnya ini syirik, ini tauhid, maka namanya hanif itu begini, condong kepada tauhid, jauh dari syirik. Itu condong kepada tauhid, menjauh dari syirik. Namanya hanif. Jadi yang benar hanif itu bukan lurus, tapi condong kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Dan ini agamanya Nabi Ibrahim. Allah berfirman tentang Ibrahim alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin." Ibrahim adalah hanif. Ibrahim adalah hanif, yaitu menjauh daripada kesyirikan dan selalu condong kepada tauhid. Ya, makanya dia berdoa dalam doanya, wa junubni wa baniya an a'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari kesyirikan. Bukan hanya hindarkan aku, Ibrahim mengatakan jauhkan. Tidak ingin nyerempet syirik sedikit pun, jauhkan. Itu hanif. Berusaha segala sesuatu yang nyerempet syirik ditinggalkan, tidak mau. Wasilah-wasilah mengarah pada kesyirikan ditinggalkan karena dia hanif, jauh daripada kesyirikan dan condong kepada tauhid. Itu namanya hanif. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi' millata Ibrahim hanifa." Ya. Ikutlah wahai Muhammad ajaran Ibrahim yang hanif, yang condong kepada itu, jauh daripada kesyirikan. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi dia hanifan.
Dia hanif itu condong kepada tauhid, jauh daripada kesyirikan. Itu makna hanif. Jadi bukan lurus. Hanif itu artinya condong, mail. As-samha maksudnya mudah. Agama Islam ini mudah. Mudah dari banyak sisi ya. Mudah ini apa namanya? Mudah dari sisi akidah, dari sisi syariat, apalagi dari sisi akidah. Tapi sebelum kita membahas, di sini kata Nabi SAW, ahabbud din ila Allah, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang hanifiyah samha. Agama di sini apa maksudnya? Di sini ad-din. Ad-din di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ad-din, agama, maksudnya alif lamnya di sini adalah alif lam lil jins. Sehingga maknanya mencakup seluruh agama, yaitu agama dari seluruh agama, artinya dari seluruh agama yang ada, yang paling dicintai Allah adalah Islam. Adalah Islam. Karena Islam adalah hanifiyah samha. Jauh dari kesyirikan dan sangat agama yang mudah. Atau kemudian kedua, alif ad-din di sini alif lamnya adalah lil ahad ya. Lil ahad. Sehingga maknanya adalah dari ajaran Islam, dia kembali kepada Islam sendiri. Dari ajaran Islam yang paling Allah cintai adalah yang hanif dan mudah. Hanif dan mudah. Artinya ketika kita belajar agama, yang paling mudah itu yang terbaik, bukan yang paling susah-susah. Bukan yang paling susah-susah. Ya. Baik, kita sekarang artikan dari sisi pertama. Dua-dua masing-masing punya tafsiran. Yang pertama, jika artinya Islam adalah agama yang paling dicintai oleh Allah karena dia paling hanif dan paling samha, ini benar ya. Dibandingkan dengan agama-agama yang dulu, agama-agama yang sulit. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sifat Nabi, alladzi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Mereka mendapati Muhammad termaktub dalam Taurat dan Injil, yang Muhammad tersebut menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Wa yadh'u 'anhum asrahum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan Muhammad mengangkat, menghilangkan kesulitan dan belenggu yang dulu ada pada mereka. Artinya dibandingkan Islam dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani, Islam lebih mudah. Lebih mudah. Pertama lebih tauhid, jelas lebih tauhid. Ya, agama dan Nasrani dan Yahudi terjerumus dalam kesyirikan. Yang kedua lebih mudah. Kalau kita ikuti bagaimana syariat umat-umat terdahulu, sulit ya. Contohnya seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang Yahudi, Bani Israel yang dahulu mereka sempat menyembah berhala sapi. Ketika Nabi Musa pergi menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka pun berbuat syirik di mana mereka menyembah berhala yang dibuat oleh Samiri. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Thaha. Kemudian Nabi Musa datang kaget melihat mereka sedang berbuat kesyirikan, akhirnya mereka dihukum. Faqtulu anfusakum. Cara bertobat adalah dengan fataba alaikum ya. Faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Cara tobatnya adalah dengan bunuh diri kalian. Itu cara bertobat mereka. Jadi mereka terjerumus dalam kesyirikan, maka yang tidak menyembah sapi disuruh memegang pisau atau pedang, kemudian menikam orang-orang yang menyembah sapi. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Lebih baik bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan cara bertobatnya susah. Di antaranya dengan disuruh yang tidak berbuat syirik disuruh membunuh ya. Dengan ditikam ya, mereka masih hidup kemudian ditikam. Ini yang berat. Kalau dalam Islam orang berbuat syirik tinggal kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya misalnya kita lihat di misalnya kita lihat dalam hukum mereka yang termasuk dalam Injil ya, misalnya
Misalnya dalam Matius 5, catat Matius 5 ayat 27 dan seterusnya, di mana Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Perhatikan. Setiap orang yang memandang perempuan, kemudian timbul keinginan, itu sudah dianggap berzina. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sudah berarti siapa yang sudah lihat perempuan dan dia berhasrat kepingin, dia telah berzina dengan tersebut dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan, perhatikan, berat ini. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Kalau mata kanan melihat cewek, kemudian kau tertarik, cungkil, disuruh cungkil, kata Yesus. Cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika salah satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Ini lebih mudaratnya lebih ringan. Ini aja kau buang, congkel kau buang daripada nanti kau tenggelam dalam neraka jahanam seluruh tubuhmu. Gara-gara kau melihat cewek. Ini belum berzina, baru melihat doang. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Kalau tangan kanan menyesatkan engkau, buang, penggal dan buang. Karena itu lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dalam neraka. Jadi ini berat ya, berat. Ngelihat seperti zaman sekarang banyak orang melihat hal-hal yang haram, lihat perempuan terbuka auratnya, dia tertarik, dia berhasrat, maka dia anggap telah berzina, lebih baik matanya dicungkil. Ini berat tentunya. Seperti juga misalnya dalam hukum cerai ya, dalam berat ya, misalnya dalam Markus ya 10 pada ayat dari awal-awal sehingga pada ayat ke-8 misalnya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kalau sudah menikah jadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Kalau sudah nikah jadi seperti satu. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau sudah nikah tidak boleh cerai. Ketika mereka sudah di rumah, ya, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin laki-laki lain, dia berbuat zina. Tidak boleh bercerai kalau tanpa, kecuali dengan karena berzina. Dibolehkan bagi mereka dalam ayat yang lain, kalau istri berzina maka boleh dicerai. Kalau menceraikan tanpa zina tidak boleh. Jika dia nikah dengan yang lain maka dianggap perzinahan. Jadi ini berat tentunya berat. Dalam Islam ada perceraian memang tidak disukai, tapi kalau memang itu jalan solusi yang baik maka dibolehkan bercerai dalam Islam. Ini contoh maksudnya dibandingkan dengan agama-agama yang lain maka mudah. Contoh seperti orang Yahudi disebutkan mereka kalau ada wanita haid la yu'akilunaha. Ada wanita haid maka tidak makan bareng, tidak tidur bareng. Ya, kalau darah haidnya kena kain, kalau tidak salah harus dipotong misalnya, ya berat. Adapun dalam Islam diperbolehkan. Terutama Yahudi agak berat ya. Sampai Nabi SAW ketika Idul Fitri, Rasulullah SAW memanggil Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah yang sedang bermain tombak-tombakan di Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, "Lita'lamal Yahud anna fi dinina fushah." Agar Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kemudahan, ada keringanan. Jadi inilah tafsir pertama, ahabbuddin ilallah, yaitu agama yang paling dicintai, seluruh agama yang paling dicintai adalah agama Islam. Yang hanif, yang sangat bertauhid, yang sangat rinci dalam tauhid, dan antum tidak akan dapati agama yang rinci tauhidnya seperti Islam. Rinci banget. Sampai tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah, harus benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh beribadah untuk dipuji, tidak boleh. Sampai jimat tidak boleh, ketergantungan kepada makhluk tidak boleh, tawakal kepada Allah tidak boleh, sampai mengatakan gara-gara polisi saya selamat, tidak boleh, ya. Detail seperti itu enggak ada dalam agama Islam. Ya. Bosnya riya itu haram, saya enggak tahu dalam agama lain ada atau tidak. Tapi dalam Islam detail masalah tauhid adalah sangat detail. Tidak boleh ujub, tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah, tidak boleh menyandarkan kenikmatan kepada sebab, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, detail-detail tauhid sangat banyak. Karena dia paling hanif, yang paling jauh dari kesyirikan, yang paling condong kepada tauhid. Sampai Nabi SAW mengharamkan sebuah hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nabi mengharamkan kuburan ditinggikan, Nabi mengharamkan kuburan disemen, Nabi mengharamkan kuburan dikasih lampu, Nabi mengharamkan kuburan ditulisin.
Nabi mengharamkan salat ke arah kuburan. Karena benar-benar detail tentang tauhid. Nabi melarang bersumpah dengan nama selain Allah. Tidak boleh bilang demi Muhammad, demi Ka'bah, tidak boleh. Harus demi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak kita dapati dalam agama yang lain karena perhatian mereka ya mereka sendiri terjerumus dalam kesyirikan, menduakan Tuhan ya atau meninggalkan Tuhan. Islam yang hanif Islam. Kemudian yang mudah tadi, Islam paling mudah dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua, ahabbuddin ilallah, yaitu din di sini maksudnya Islam, yaitu Islam yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bertauhid dan yang paling mudah. Artinya terkait dengan ajaran Islam itu sendiri. Contoh, ini terkait dengan ajaran Islam itu sendiri. Contoh, yang mudah lebih dicintai, lebih disukai oleh Islam. Seperti dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma khuyyira Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun ithman. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi diberi pilihan di antara dua perkara kecuali Nabi memilih yang paling ringan, yang paling mudah, selama tidak haram. Ini contoh dalil bahwasanya bukan berarti yang paling berat lebih baik, belum tentu. Belum tentu yang lebih berat, ini paling berat pahanya lebih besar, belum tentu. Yang justru yang paling mudah itu yang terpilih, karena agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mudah. Dalam ajaran Islam sendiri pun kita ada pilihan, tapi yang paling mudah dan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalnya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama tutraku ma'asiyah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah suka keringanannya diambil. Keringanan yang Allah berikan diambil. Dalam hadis saya sebut. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yaqra an tu'ta ma'siyatuh. Ya. Di antaranya Allah suka keringanannya diambil sebagaimana Allah benci maksiatnya dilakukan. Maksiat dilakukan. Berarti apa? Rukhsah ya, keringanan rukhsah diambil itu bagus. Ini dalil bahwasanya tidak semua yang berat kemudian menjadi lebih baik. Ini kaidah yang keliru. Artinya kalau memang itu mudah, lakukan. Nah, kemudian itu bisa diketahui dari dua cara. Perhatikan di sini. Kemudahan bisa diketahui dengan dua cara. Yang pertama, ada dalilnya secara khusus. Yang kedua, dengan ijtihad ulama berdasarkan kaidah. Contoh, dalilnya secara khusus misalnya apa? Kalau safar sholat di qashar, ini lebih disukai di qashar. Kalau yang bertanya, Ustaz, mana lebih bagus ketika kita musafir, kita sholatnya di qashar atau tetap 4 rakaat? Jawabannya lebih baik di qashar. Karena Nabi selalu melakukan demikian. Ini lebih mudah, lebih disukai oleh Allah. Dalilnya tadi, innallaha ahabbuddin ilallah al-hanifiyatu as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling tauhid dan yang paling mudah.
Ngapain kita cari sesuatu yang mudah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Safar, kalau safar salat 2 rakaat. Contoh, jika musafir dan berat, lebih baik berbuka, jangan puasa. Lebih baik apa? Berbuka. Lebih mudah. Kemudian contoh misalnya haji yang paling disukai, haji tamattu yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada haji qiran dan haji ifrat. Ya. Nabi sampai menyuruh para sahabat untuk tamattu. Tamattu apa? Bersenang-senang. Habis umrah, tahallul dulu, kemudian pakai baju biasa, kemudian berhubungan dengan istri. Sampai Rasulullah SAW suruh para sahabat mendatangi istri mereka. Sampai ketika mereka keluar ke Mina pada tanggal, jadi Nabi dan para sahabat tiba tanggal 4 Dzulhijjah. Nabi suruh mereka, ayo buka. Disuruh untuk bertahallul. Tawaf sa'i, cukur rambut, suruh pakai baju baru. Kemudian mereka dipersilakan menggoli istri-istri mereka. Tanggal 8 mereka suruh hajian lagi, pakai ihram lagi. Ya. Sampai mereka baru saja pagi-pagi menggoli istri mereka, di waktu duha mereka sudah pergi ke Mina. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai di antara mereka berkata, kami pergi ke Arafah atau kami pergi ke Mina, wa madzakiruna taqturu maniyan. Sahabat berkata, karena Nabi suruh kami menggoli istri kami pergi menuju Mina atau menuju Arafah sementara zakar-zakar kami masih meneteskan air mani. Artinya kami baru saja menggauli istri-istri kami. Mudah menggabungkan antara umrah dan haji, namanya haji tamattu. Tapi itu yang lebih baik, lebih afdal. Beda kalau haji ifrat. Haji ifrat susah sejak awal, kalau antum tiba tanggal 1 Dzulhijjah pakai baju ihram terus sampai selesai haji. Apalagi antum tiba sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, Dzulqa'dah, sudah pakai baju ihram terus. Sama haji ifrat juga demikian, haji qiran juga demikian. Tidak boleh buka baju. Tidak boleh buka baju ihram. Tapi kalau tamattu kan enak, umrah dulu, kemudian buka baju ihram, pakai baju biasa, nanti waktu hajian tanggal 8 Dzulhijjah pakai baju ihram lagi. Namun itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya tidak semua yang paling berat kemudian lebih baik. Ternyata ada yang lebih mudah, ternyata pahalanya lebih besar. Ternyata pahalanya lebih besar. Seperti juga amalan yang kontinu, meskipun sedikit, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kontinu meski sedikit lebih dicintai Allah. Dan banyak contoh lagi, makan dulu, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Misalnya kalau makanan hadir sementara sudah qomat, sudah iqamat, makan dulu. Tetap makan dulu. Lebih ringan tapi itu lebih benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata li hadratit ta'am. Tidak ada salat kalau makanan sudah hadir. Itu lapar, makanan hadir, qomat, makan dulu. Lebih ringan. Bukan berarti kita maksakan diri, sudah kita pergi nanti makan belakangan. Apalagi kita bicara hujan, kalau ada hujan mending salat di rumah. Banyak. Jadi tidak semua, bukan orang mengatakan semakin berat semakin besar pahalanya, tidak mesti. Justru yang lebih ringan kalau itu datang dalilnya ada, maka itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka keringannya diambil, sebagaimana Allah benci kalau maksiat dilakukan. Ini bisa diketahui yang ringan ini. Kita berusaha mencari keringanan-keringanan yang memang datang dalam syariat. Ya. Yang kedua, keringan-keringan disebut oleh para ulama karena dalil, ya, seperti dalil misalnya al-masyaqqatu tajlibu taysir. Tajlibu taysir. Kemudahan mendatangkan kesulitan, mendatangkan kemudahan, ya. Demikian juga ad-dararu yuzal. Ini dibahas dalam kaidah fiqhiyah. Kemudaratan dihilangkan, ya. Kalau tidak ada haram kalau dalam kondisi darurat, boleh makan babi. Kalau dalam kondisi orang di tengah hutan tidak ada makan kecuali babi, dia boleh makan babi. Enggak ada makan lain. Tapi Ustaz, babinya boleh dibawa jadi dendeng, dibawa pergi. Kalau dia perkiraan dia masih menempuh jalan yang jauh tidak ada makan, dia boleh bawa dendengnya. Dia boleh dendeng. Nanti kapan dia tidak ada makan lagi, dia boleh makan tapi secukupnya. Tapi kalau ternyata sudah dapat makan tengah jalan, dia buang makanan haram tersebut. Ini contoh, ya. Bahwasanya perkaranya dibolehkan, ya. Misal juga mata'amu bihil balwa, perkara yang sudah tersebar di mana-mana, kita tidak dianggap berdosa karena tidak bisa kita hindari.
Seperti ikhtilat di luar sana tidak bisa kita hindari. Kita jangan menjaga aja ikhtilat. Tapi kalau kita naik pesawat, ternyata bercampur laki-laki perempuan, kita masuk ke mall laki-laki perempuan, kita masuk pasar laki-laki perempuan, ya sudah mau diapain? Itu diampuni oleh Allah Subhanahu karena darurat. Karena apa? Darurat. Yaitu kemudian bukan berarti saya nggak mau pergi, saya nggak mau berdagang, saya nggak mau bekerja, enggak. Kamu punya kewajiban. Ini darurat, tidak jadi masalah. Ya. Ini contoh bahwasanya perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang mudah. Dan ini terkait dengan apa? Terkait dengan fikih. Ini yang saya jelaskan semua ini semua terkait fikih. Syariat atau fikih. Ingat, kemudahan juga, perhatikan, kemudahan juga terkait akidah. Islam juga terkait akidah. Subhanallah, akidah yang diajarkan oleh Islam sangat mudah. Akidah Ahlussunnah tapi ya. Sangat mudah, mudah dipahami oleh kaum muslimin. Tidak beribadah kepada Allah saja, jangan pakai jimat, jangan menyembah kuburan, jangan, mudah sekali. Ya. Mudah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah mencintai hambanya, Allah benci kalau orang bermaksiat. Allah di atas hampir semua dengan fitrah. Masalah takdir semua sudah digariskan. Mudah. Orang awam juga sesuai dengan fitrah. Islam akidahnya mudah, tidak jelimet, tidak sulit. Tapi kalau kamu antum baca bukunya Asy'ariyah, baca buku akidah saja Asy'ariyah satu, beratnya setengah mati, kaidah-kaidah ilmu kalam, filsafat, orang awam tidak sulit untuk bahas. Apalagi bahas dalil a'rad, bagaimana menentukan adanya Tuhan pakai dalil a'rad. Dalil a'rad itu tidak mudah untuk dipahami. Tidak semua dai Asy'ari tahu ngerti tentang dalil a'rad. Belum khilaf di kalangan mereka tentang dalil a'rad, bagaimana adanya Tuhan dengan tidak mudah. Khilaf di antara mereka, khilaf filsafat. Ya, sulit ya. Sulit. Coba kita bayangkan akidah Asy'ariyah misalnya, Allah melihat maksudnya Allah berilmu. Allah mendengar maksudnya Allah berilmu. Melihat maksudnya mengilmui perkara yang bisa dilihat. Mendengar maksudnya mengilmui perkara yang didengar. Jadi bukan melihat seperti kita pahami, melihat. Dan mereka tidak bisa, Allah tidak melihat. Melihat maksudnya adalah mengilmui sesuatu yang terlihat. Orang awam mana paham seperti itu? Orang paham mengerti, melihat ya melihat, tapi melihatnya kita tidak sama dengan melihat Allah Subhanahu beda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, Dia Maha melihat, Maha mendengar. Selesai. Ya. Bahkan ketika Nabi membaca firman Allah, "Wa kana sami'an basira," Nabi menunjuk kepada matanya dan telinganya. Artinya benar-benar Allah melihat, benar Allah mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Allah bisa melihat apapun yang paling terkecil, pandangan Allah tidak terbatas, Allah mendengar apapun. Nah, mereka tidak bisa menerima secara logika mereka, Allah melihat, Allah mendengar. Kalau gitu mendengar, karena banyak hal ini sudah kita bahas dalam akidah wasiti. Tapi intinya mereka akhirnya mentakwil, melihat maksudnya mengilmui apa yang terlihat. Mendengar maksudnya mengilmui apa yang terdengar. Orang tahu beda antara melihat dengan mengilmui. Saya bisa tahu sesuatu yang saya tidak lihat. Bisa kan? Saya bisa beda melihat dengan mengilmu beda. Tapi mereka karena terjebak. Contoh, Al-Quran ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang benar Allah itu berbicara tentang bahasa jiwa. Bahasa jiwa kalamun nafsi. Bahasa jiwa Allah itu sejak zaman azali tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah kontennya, tidak pernah berubah isinya. Begitu tok, tidak pernah berubah. Dan satu kesatuan tidak terpisah-pisah. Gimana maksudnya begitu? Namanya pembicaraan itu terpisah-pisah. Saya ngomong sekarang. Jadi ada 3. Predikat, objek, subjek. Misalnya. Namanya, mereka bilang firman Allah. Satu kesatuan azali, tidak bisa terpisah-pisah. Tidak pernah berubah. Repot. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, jadi Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi Taurat, diterjemahkan dalam bahasa Syriani jadi Injil. Padahal Al-Quran bukan terjemahan Taurat, bukan terjemahan Injil. Tapi intinya mumet kalau kita baca akidah yang dijelaskan oleh mereka. Baca akidahnya Mu'tazilah. Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam Syarh Usul Khamsah. Rumit. Akidah Islam mudah. Antum ambil buku ulama salaf. Mudah sekali. Buku-buku tipis usul sunnahnya Imam Ahmad. Tipis-tipis baca akidah Al-Imam Al-Bukhari, akidah Sufyan Ats-Tsauri, akidah Al-Auza'i. Mudah. Tidak rumit. Seperti diyakini oleh kaum muslim. Kaum muslimin meyakini Allah di atas, mudah. Kaum muslimin meyakini Allah bisa mencintai hambanya, Allah bisa meninggalkan hambanya, Allah bisa berbuat kepada hambanya. Mudah. Kaum muslim mudah memahami. Kaum muslim mudah memahami takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti datang Qadariyah bikin bingung, maksudnya begini. Jadi akidah Islam adalah samhah. Selain dia Hanifiyah sangat condong kepada itu, dia samhah, dia mudah.
Mudah dari syariatnya mudah dari sisi akidahnya. Dari situ, kalau kita dapat syariat yang susah, kita bilang ini bukan Islam seperti ini. Tidak diajarkan oleh Nabi, kemudian diada-adakan. Makanya banyak bid'ah yang mempersulit. Bersulit benar. Bid'ah bikin tambah biaya, bikin sulit, bikin repot. Banyak ya, kita nggak usah perinci, tapi intinya seperti itu, banyak bid'ah merepotkan orang. Itu tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya begini, mereka selisih, mereka tambah bid'ah, zikirnya bid'ah pun setengah mati. Kalau ada acara kematian juga setengah mati, banyak hal bikin bid'ah. Mau akikah saja tambah bid'ah, tambah setengah mati. Mau sunatan kadang bikin ritual bikin setengah mati. Ya. Dan itu bukan samha. Taib ikhwan dan akhwat yang hati subhanahu wa ta'ala, karena waktu sudah cukup, maka mungkin sampai sini aja dulu. Insyaallah kita lanjutkan, masih belum selesai bab ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.